aktivitasnya aktivitas outdoor yang ribet, buka sepatu atau buka kaki kalau ketika ingin wudhu dan sholat. Maka gini ilustrasinya, kita berwudhu jam 9 pagi, lalu kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki itu, jam 10 pagi. Jadi jam 9 kita berwudhu. Dalam kondisi punya wudhu, jam 10 kita pakai. Udah. Jam 11 kita batal. Jam 11 kita batal. Jam 12 karena masuk waktu zuhur, kita berwudhu. Lalu kita mengusap khuf tersebut. Jadi kita berwudhu tidak bertelanjang kaki, kita berwudhu pakai sepatu, mungkin kita berwudhu di di tempat umum sekarang pakai, lalu kita usap. Dan karena kita boleh terapkan itu selama sehari semalam, 1 kali 24 jam. Pertanyaannya, perhitungan 1 kali 24 jam itu dari jam berapa? Jam 9 atau jam 10 atau jam 12? Terjadi khilaf para ulama. Tapi kalau saya ditanya dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung mengikuti pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Munzir, riwayat dari Imam Ahmad, Abu Thawr, Al-Imam Auza'i dan lain-lain, bahwa waktu dimulai atau waktu start dari usapan pertama setelah wudhu batal. Jadi dimulai dari usapan pertama setelah hadas, setelah wudhu batal. Berarti jam berapa? Jam 12 dimulai itu. 1 kali 24 jam sampai jam 12 keesokan harinya. Jadi kalau kita lakukan itu hari Rabu sampai hari Kamis keesokan harinya. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, mengusap sepatu atau khuf yang di atas, yang menutup mata kaki ini merupakan salah satu masalah fikih yang dimasukkan ke dalam banyak buku-buku akidah klasik. Jadi ini sebenarnya masalah fikih, tapi banyak ulama memasukkan ke dalam buku-buku akidah. Kenapa demikian? Sebagai salah satu tolak ukur kebenaran dan pembeda bagi sebagian kelompok yang menyimpang, yang tidak mengakui konsep ini. Makanya dimasukkan ke dalam buku-buku akidah. Karena ini sebagai pembeda antara yang benar dan yang keliru. Sebagaimana ini dimasukkan ke dalam buku akidah oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Dimasukkan ke dalam buku akidah oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, nama yang sangat terkenal itu, dalam kitabnya Al-Ibanah. Dimasukkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawi. Dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya apa? Ada yang ingat kitab Al-Imam Ibnu Battah? Al-Ibanah As-Sughra. Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya masalah fikih, tapi dimasukkan ke dalam buku-buku akidah oleh banyak para ulama untuk menjelaskan bahwa ini salah satu masalah yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang keliru. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menarik. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri salah satu ulama besar yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpinnya ulama-ulama hadis, mengatakan begini, man lam yamsa 'alal khuffain fattahimuhu 'ala dinikum. Barang siapa yang tidak mengusap khuf, maka ragukan kualitas agama dia. Itu pakai bahasa halus kita ya. Pertanyakan dia, ini di atas jalan yang benar atau enggak nih. Jadi barang siapa yang nggak mau mengusap khuf, yang nggak menerima konsep ini, itu pertanyakan. Itu yang disampaikan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan dinukilkan Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Menarik, ini hal yang menarik. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi mengusap khuf itu ada syarat-syaratnya.
dan panjang. Ada syarat-syaratnya dan panjang di dalam buku-buku fikih. Dan yang dimaksud Imam Nawawi, terjadi kesepakatan para ulama tentang pensyariatan ini. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan teknis terjadi perbedaan. Tapi semua sepakat ini ada di dalam Islam. Ini ada dalam Islam. Dan di antara syaratnya dijelaskan oleh para ulama secara singkat aja, karena kita tidak ini bukan kajian fikih. Secara singkat aja, di antara syaratnya yang pertama, an yalbasahuma ala taharah. Kalau kita mau menggunakan hal ini, maka hendaknya pada saat kita memakai sepatu itu yang menutup mata kaki atau kaos kaki yang tebal dan menutup mata kaki, itu kita pakai dalam kondisi punya wudhu, atau dalam kondisi suci. Sekali lagi, pada saat kita pakai sepatu yang menutup mata kaki, sekali lagi ya, sepatu, karena khuf itu pada dasarnya sepatu boot atau yang semisal yang menutup mata kaki, atau kaos kaki yang tebal dan menutup mata kaki, itu pada saat kita pakai dalam kondisi kita berwudu atau dalam kondisi punya wudu, bahasa kita gitu. Dan seorang kita dalam kondisi punya wudu. Lo masih punya wudu nggak? Oh, gue masih punya wudu. Gitu loh. Adapun ketika kita memakai sepatu boot atau sepatu yang menutup mata kaki itu dalam kondisi nggak punya wudu, maka begitu kita mau wudu, kita harus buka. Jadi sekali itu syaratnya. Hal ini diambil dari hadis Nabi SAW kepada Mughirah bin Syu'bah. Ketika itu Nabi SAW ingin berwudu, dan Mughirah bin Syu'bah, sebagaimana semangat para sahabat berkhidmat kepada Nabi SAW, ingin membukakan sepatu beliau. Lihat bagaimana para sahabat ingin berkhidmat ya, ingin melayani Nabi SAW. Ini nabinya mau wudu, mau dibukain tuh sepatu bootnya, mau dibukain. Lalu kata Nabi, da'huma, nggak usah dibukain, jangan diapa-apain, saya nggak mau lepas emang. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain wa masa alaihima, karena aku waktu pakai sepatu ini dalam kondisi punya wudu, maka beliau berwudu dan hanya mengusap bagian atas sepatunya tersebut. Gitu jemaah. Jadi ingat, syarat yang pertama, pada saat kita pakai, kita dalam kondisi punya wudu. Adapun kalau kita nggak punya wudu, lalu kita ingin berwudu, harus dibuka. Yang kedua syaratnya, secara singkat saja, an yakunal mas'u alaihima fil hadatsil asghar. Pada saat kita mengusap itu untuk menghilangkan hadas kecil. Makanya kan hadisnya ini berlaku hanya untuk buang air besar, buang air kecil, dan tidur, itu kan dikatakan Sofwan. Dan ini nggak berlaku untuk janabah atau junub. Artinya ini nggak berlaku untuk hadas besar. Kenapa? Karena hadas besar harus mandi, jamaah. Hadas besar harus mandi. Jadi ini hanya untuk wudhu, bukan untuk mandi. Untuk wudhu, bukan untuk mandi. Lalu berikutnya, syaratnya dijelaskan para ulama, an yakunal masu fil mudda allati haddadaha Nabi SAW. Kita bisa mengusap di waktu yang sudah dibatasi oleh Nabi SAW, ditentukan oleh Nabi SAW. Dan waktu itu adalah bagi orang yang mukim sehari semalam, dan orang yang safar 3 hari 3 malam. Sekali lagi, parameternya mukim sehari semalam, yang safar 3 hari 3 malam. Dalilnya adalah hadits Ali bin Abi Thalib dalam hadis Muslim
Kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, ja'ala Rasulullah SAW thalathata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil mukim. Nabi SAW menjadikan batas waktu untuk mengusap khuf atau kaos kaki itu 3 hari 3 malam untuk musafir. 3 hari 3 malam untuk musafir. 3 kali 24 jam untuk musafir. Dan bagi yang mukim, sehari semalam. Sehari semalam. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita sudah 3 hari 3 malam nggak buka sepatu atau kaos kaki, atau dalam mukim kita udah sehari semalam 1 kali 24 jam itu tidak buka sepatu dan kaos kaki, lalu habis itu kita batal, udah lewat, kita batal, maka kita harus membuka sepatu kita atau kaos kaki kita, lalu kita berwudu kembali normal, berwudu telanjang kaki, lalu silakan pakai lagi atau mau bebas ngapain, gitu loh. Tapi bukan berarti jika kita atau jika tenggang waktunya habis, 1 kali 24 jam habis, atau 3 hari 3 malam 3 kali 24 jam itu habis, dan kita pada saat habis itu masih dalam kondisi punya wudhu, maka tidak otomatis wudhu kita batal. Wudhu kita tetap sah, tapi kita nggak boleh berwudhu dengan cara itu lagi, kecuali dengan buka kembali. Sekali lagi, ini nggak ada kaitannya dengan membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu kotak tersendiri, bab tersendiri. Ini Anda nggak bisa terapkan lagi. Dan caranya simpel, mulai lagi dari awal. Wudhu dengan telanjang kaki, lalu pakai sepatu atau pakai kaos kaki itu tadi. Jelas ini jamaah sekalian? Itulah secara singkat. Dan timbul pertanyaan, ngitungnya tuh dari mana? Kan gitu ya, ngitungnya tuh dari mana? Kan 1 kali 24 jam untuk yang mukim, atau 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam untuk yang safar. Nah, menghitungnya dari mana? Nah, terjadi khilaf para ulama, terjadi perbedaan, dan di sini terjadi perbedaan, makanya jangan heran. Sebagai contoh begini, gambarannya gini, misalnya nih, kita orang Jakarta, dan kita ingin menerapkan hal ini, karena hari ini kita aktivitas outdoor yang ribet, buka sepatu atau buka kaki kalau ketika ingin wudhu dan sholat. Maka gini ilustrasinya, kita berwudhu jam 9 pagi, lalu kita kita berwudhu jam 9 pagi, lalu kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki jam 10 pagi. Jadi jam 9 kita berwudu. Dalam kondisi punya wudu, jam 10 kita pakai. Udah. Jam 11 kita batal. Jam 12, karena masuk waktu zuhur, kita berwudu. Lalu kita mengusap khuf tersebut. Jadi kita berwudu tidak bertelanjang kaki, kita berwudu pakai sepatu, mungkin kita berwudu di tempat umum sekarang, pakai, lalu kita usap. Dan karena kita boleh terapkan itu selama sehari semalam, 1 kali 24 jam. Pertanyaannya, perhitungan 1 kali 24 jam itu dari jam berapa? Jam 9 atau jam 10 atau jam 11 atau jam 12? Paham? Enggak, Ustaz. Belum tidur, Ustaz. Terus ditanya kayak beginian. Udah to the point aja lah. Ya udah, kita to the point aja ya. Terjadi khilaf para ulama. Tapi kalau saya ditanya dengan keterbatasan ilmu saya,
Saya lebih cenderung mengikuti pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Munzir, riwayat dari Imam Ahmad, Abu Thawr, Al-Imam Auza'i dan lain-lain, bahwa waktu dimulai atau waktu start dari usapan pertama setelah wudhu batal. Jadi dimulai dari usapan pertama setelah hadas, setelah wudhu batal. Berarti jam berapa? Jam 12. Dimulai itu. 1 kali 24 jam sampai jam 12 keesokan harinya. Jadi kalau kita lakukan itu hari Rabu sampai hari Kamis keesokan harinya. Sekali clear? Ini adalah pandangan Al-Imam An-Nawawi dan beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dimulai dari usapan pertama. Karena usapan kan, dikembalikan ke usapan. Kapan usapan pertama? Pada saat itu. Jadi jam 9 kita berwudu. Jam 10 pakai sepatu atau kaos kaki. Jam 11 batal. Dan 12 wudu pertama dan usapan pertama. Jadi diambil di usapan pertama. Karena parameternya adalah mengusap khuf. Jadi di usapan itu yang jadi tolak ukur. Itu argumentasi Imam Nawawi, dan ada athar yang dibawakan Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, hadartu Sa'dan wa bana Umar yakhtasimani ila Umar fil masa' al khufain. Berkata Abu Uthman An-Nahdi bahwa aku menyaksikan Sa'ad dan Ibnu Umar sedang berbeda pandang atau membahas kepada Umar bin Khattab tentang masalah mengusap khuf. Lalu Umar mengatakan yamsahu alaihi ma ila mithli sa'atihi min yaumihi wa lailatih. Usap keduanya ila mithli sa'atih, sampai seperti waktu dia mengusap selama satu malam satu hari satu malam. Jadi usaplah keduanya sampai waktu di saat dia mengusap pertama kali di saat 1 kali 24 jam berikutnya. Jadi parameternya adalah waktu mengusap. Dengan catatan jamaah, terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah-masalah ini. Sebagian ulama mengatakan dimulai dari hadas sebagian. Makanya jangan heran jika terjadi perbedaan. Kita hormati para ulama-ulama kita. Tapi kalau kami ditanya dengan segala keterbatasan ilmu kami lebih cenderung lebih cenderung mengikuti keterangan dan pilihannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan itulah beberapa masalah penting tentang masalah mengusap khuf. Saya tahu persis ini bukan pembahasan komprehensif dalam masalah ini, karena kita tidak sedang membahas bab itu dalam ilmu fikih. Kita masuk menjelaskan itu dalam keterangan hadits Zir dan Safwan. Tapi semoga yang terbatas ini, yang penuh kekurangan ini, bisa menjadi gambaran dan bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.